Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa ta'wila, Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghata fil kalam, amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin, wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna ziyaratan fi hadha sanati ziyaratan ila Makkatil Mukarramati, amin, wa Madinatil Munawwarati, amin, wa maqami nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Sekali lagi kita usulkan, kita sambungkan silsilah ratib tadi, ratib al-atas, khususan ila hadratir rahi al-imam al-arif billah al-alam al-habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, wa khususan ila hadratir rahi Habib Ali bin Abdullah Baras, khususan ila hadrati al-Habib Abdurrahman bin Aqil, khususan ila hadratir rahi al-Habib Husain bin Umar, khususan ila hadratir rahi al-Habib Aqil Abdullah as-Salih bin Abdurrahman, khususan ila hadratir rahi Habib Ali bin Hasan, khususan ila hadratir rahi Habib Ahmad bin Hasan, wa usuluhim wa furu'im wa dhawil huquqi alaihim ajmain. Anallaha yaghfir wa yarham wa yu'la darajatuhum fil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhna wa nafakhatanahum fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka al-ijabah bi barakati wa karamati ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila hadrati jami' al-silsilah fi ahli dzikri, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruh, wa Sayyidi Syekh Syahbauddin Naqsyabandi qaddasallahu sirruh, wa Sayyidi Syamad Khatib Ibn Abdul Ghaffar As-Sambas, wa ila hadrati khususan jami'i ahli sosial wal tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah. Nafa'na wa bil majid khususan Syekh Thalah Khalid Sabu Jadban, khususan ya Allah mubarak bin wasul sa'ala Syekh Allah Muslim. Nafa'na wa bil majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ayahandaku terkasih, para bundaku terkasih, rekandaku tercinta, para tamu Allah, amin. Semoga kita dikumpulkan bukan hanya di sini, tetapi kita dikumpulkan di tempat sujudnya Rasulullah, amin. Kita bisa tawaf di tempat tawafnya Rasulullah, amin. Kita bisa sa'i di tempat sa'inya Rasulullah, amin. Kita bisa wukuf di tempat wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ayahandaku terkasih Pangaresa Buya beserta seluruh para putra dan seluruh staf di Yayasan At-Taubah. Semoga beliau dalam mengemban amanah ini senantiasa ada di dalam lindungan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Entah berapa ratus doa dan munajat yang kita panjatkan ke hadirat Allah, pasti, jangan amin lagi, pasti Allah kabulkan. Saya diberi kesempatan untuk angkatan yang kesekian mengisi BIMSIK, bimbingan manasik, karena ini adalah satu rangkaian bimbingan manasik haji
dan umroh. Mudah-mudahan nih yang hadir di sini tidak bahasa Cinanya tidak tercoceng lagi ya. Datang segini, berangkat nanti kita sama-sama segitu, pulang juga segitu. Alhamdulillah. Ada sesuatu yang istimewa pada bimbingan manasik kali ini. Keistimewaannya adalah, alhamdulillah tadi sudah dibacakan rotibnya. Di dalam rotib tadi dikeraskan sekali, ada sekitar 40 kalian, 41 di dalam rotib Al-Atos. Karena rotib ada dua yang paling masyhur. Ada Al-Hadad, ada Al-Atos. Yang kita baca itu tadi silsilahnya ke Al-Atos. Al-Atos itu nama klan, nama marga kalau di kita. Karena para habaib ini punya jalur-jalur, ada Al-Atos. Al-Atos kita jadi Al-Atas gini. Terus saya sok ngalagu dangdut. Musin Al-Atas. Padahal mah Al-Atos itu Pak. Yang diurang mah jadi Al-Atas. Entah kemun Al-Atas mah identiknya karena dang. Kalau Al-Atos karena roti. Padahal mah itu juga. Itu di Indonesia ya. Jadi Al-Atos gitu. Ya, kita jadi Al-Atas. Dulu ada menteri luar negeri. Iya, itu Habib. Jadi betapa luar biasa jasa para Habib ini dalam ikut memerdekakan negara kita. Nah, beliau ini menyusun doa-doa yang susunan doanya itu nggak sembarangan. Itu betul-betul hasil munajat kepada hasil munajat kepada Rasul. Karena mereka cucu cicitnya Rasulullah, maka mereka mendapatkan bimbingan secara rohani. Nah, dari bimbingan rohani ini, maka meletakkan doanya nggak sembarangan. Doa ini dulu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aita khashi'an mutasawwir. Kenapa ayat itu yang didahulukan? Itu ada bimbingannya dari Nabi. Lalu kemudian kenapa doanya ini, terutama saya nitip nanti ketika dari mulai di sini sampai di sana yang hafal. Karena nanti kan teka apal kabeh. Emang katalar sadayana can di taman ke tina buku manasik anu numpuknya geuningan. Tapi aki-aki nini lieur macaan buku eta. Boro-boro sempet rek maca ge kalayak engke mah ditu. Nah, makanya manasik kali ini kita harus berpikir cerdas, harus bagaimana? Nanti saya ajarkan. Ada yang disebut dengan fikih qalbu. Apa rahasianya? Disambungkan dengan aurat di rotib Al-Atos tadi. Tapi paling tidak ada doa yang paling penting ya dari rotib Al-Atos itu yang ya latifnya itu. Ya latif ultub bina, ya latif, ya alim, ya itu paling tidak nu eta mah kada hafal. Nah, kita mangi petugas nu nyebelin ya. Petugas yang nyebelin, yang galak, yang apa. Doa ya latif itu penting karena ya latif itu untuk membuat hati manusia itu menjadi welas kabatur, ka urang oge kitu. Engke loba ini aki-aki di dieu mah juga sabar jeung soleh, asukan itu jenah jadi aral. Jadi amek-amekan. Ayo. Nah, ya latif itu penting di situ, ya latif. Jadi wirid itu bukannya sekedar dibaca di sini. Ini persiapan untuk pembekalan. Insya Allah Buya ini berangkat tahun berapa? Tahun 2002. Sabar rasa sidi. Sing apal. Menghitung waktu. Sabar rasa sidi. 7. Siap lah. 7. Usia kita sekarang berapa? Yang termuda dulu. Ada yang termuda. Alhamdulillah 65. Tong tarik teh. Oh 56. Tong tarik teh. Ada yang tertua. Berapa ayah Anda? Berapa? Alhamdulillah. Karena kemarin ada 5 segmen jamaah haji lansia dan yang diprioritaskan memang sekarang lansia. Jadi lan muda wayahna ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak urut kacang. Jadi tetap yang di bawah 65 akan terbawa karena mulai ada peraturan pemerintah diterapkan. Sehubungan panjangnya waiting list. Waiting list tercepat 14 tahun di Indonesia Timur.
Jadi lamun hoyong tereh angkat, ibu-ibu kudu ka pindah. Ada yang lebih kenceng di Korea. Di Korea itu daftarnya cuma 2 minggu. Ongkosnya 70 juta. Tapi kedah ke Korea heula. Minimal nonton jamaah Korea. Ya, para ayahandaku terkasih, saya mohon maaf, saya berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal untuk persiapan pemberangkatan jemaah haji sekarang. Kenapa? Kebetulan saya sendiri termasuk di tim instruktur untuk ini, Bu. Perkumpulan forum. Nah, jadi sekarang itu ada setiap pembimbing jamaah haji, baik dia jadi pembimbing pemerintah maupun pembimbing di masing-masing KBIHU, kalau lupa KBIH, sama ada U-nya. Nah, mereka harus memiliki ini, sertifikat pembimbing. Yang KBIHU yang tidak memiliki, pembimbingnya tidak memiliki sertifikat pembimbing, maka oleh pemerintah tidak boleh untuk membimbing. Karena itu maka sekarang seluruh KBIHU itu mengongkosi para pembimbingnya untuk punya sertifikat. Nanti ada apa? Ada penataran, ada pelatihan. Di pelatihan itu alhamdulillah sejak COVID ini ada beberapa angkatan dan saya masuk di dalamnya sebagai tim pengajar di sertifikasi ini Pak sekarang. Alhamdulillah Jawa Barat dipercayai kemarin itu 2 angkatan itu dari seluruh Indonesia berbondong-bondong untuk dapat ini. Karena itu ada beberapa informasi penting yang wajib saya sampaikan. Bukan hanya untuk KBIHU, bukan hanya untuk pembimbing, tapi untuk jamaah. Kenapa? Penting sekali. Karena nanti tidak bisa hanya mengandalkan kepada pembimbing. Nanti kita akan tahu kenapa begitu. Yang berikutnya nanti di ujung ada pesan dari Buya untuk karena ini penting untuk bagaimana supaya kita itu memiliki wawasan fikih. Hati-hati dengan fikih nih. Karena kalau fikihnya tidak diurus, syarat rukun hajinya bobo, hajinya tidak jadi. Sedangkan yang berangkat nona, bukan nona-nona, tapi nini. Ini jadi masalah besar. Bukan hanya kakak-kakak, tapi ini yang jadi masalah besar. Karena itu ini harus ada kerjasama yang sangat luar biasa, persiapan, kesadaran, termasuk bekal fikihnya. Kenapa? Hati-hati dengan fikih. Kalau fikihnya tidak benar, nanti bisa amburadul, bisa tidak sah hajinya. Karena itu ada beberapa pengetahuan yang memang secara mendasar diajarkan oleh para pembimbing dan kita sendiri harus punya pengetahuan. Di ujung nanti bagaimana caranya supaya kita itu tidak tergantung kepada buku nu tadi teh nya. Hayo rek maca kieu ini kadupak nyokot buku pas cengkat jamaah sarua kabeh. Itu kenangan saya tahun 2000 pertama kali saya membimbing jamaah. Ada jamaah 32 orang non KBIH. Tidak ada yang mau membimbing. Kenapa? Geus karolot, geus risti. Sampai saya tiba-tiba dipanggil, "Ajengan, harus ke Jakarta." Ada apa? Siapkan foto ini. Dulu itu foto itu nggak kayak sekarang. Tampak depan, belakang, tiluhur, tihanap, itu foto tuh harus ada. Kudu tinggal diceli segala rupa. Sekarang mah enggak. Kenapa? Ini ada jamaah 32 orang. Terus risti. Kenapa dikesayakan? Enggak ada yang mau membimbing. Nah, geus karolot. Can angkat kan itu didiles pakai kursi roda sore kemana? Ya ternyata pada nggak mau. Nah dari mulai situ, masya Allah, ternyata di situ jangan main-main. Karena ada orang yang menganggap di dia nama gering, di itu jag-jag, dan terjadi sebaliknya. Di dia nama jag-jag, di itu digogotong. Karena itu hati-hati, ibadah haji urusannya bukan hanya dengan diri, dengan pembimbing, tetapi juga dengan eta sing eling kumacarana supaya terus eling ka. Karena Allah yang menjagjakan. Apa itu ya menjagjakan? Iya di sini mah ditutuyun datang ka ditu masya Allah. Terutama mau wukuf ya. Karena itu kan al-hajju Arafatun. Haji itu wukuf di Arafah. Nah, ini ada trik-trik dan beberapa poin penting yang tadi saya sudah fotokopi. Tolong nanti disebarkan minimal meskipun belum ada pembentukan kloter karu karom itu harus sudah mulai ancang-ancang dari sekarang. Dan karu karom harus memegang 2 lembar itu nanti. Kalau ini misalnya dibagi 4 regu atau 4 rombongan, maka
ancang-ancang ketua karu dan karomnya harus sudah mulai tahu ada berapa titik yang kira-kira nanti akan rawan masalah. Saya sudah beritahu dan itu susah saya ajarkan. Jadi jangan hanya mengandalkan pembimbing, tapi jamaah juga, apalagi khususnya jamaah Yayasan At-Taubah, karena saya terjun di sini harus lebih hebat dari yang lain karena tahu apa yang akan Alhamdulillah. Baik. Nah, kenapa saya pakai istilah ini jamaah lansia, hapunten gitu? Kenapa lah ibu? Ibu ketinggal bu? Bapak anu teu katinggal tiasa ngageser sakedi ka palih dieu mangga supados katinggal ya. Mangga. Memang idealnya ini di depan, tapi kalau digotong rada susah. Terlihat ya? Ya. Meskipun ini ada lan muda, ini ada beberapa lan muda lah ini. Saya optimis kalau ada lan muda nanti yang lansia terbantu. Kalau ada nini-nini tapi ada nona-nona, saya optimis nanti ini bisa saling bantu. Kenapa lansia? Mari kita lihat. Jamaah haji lansia itu muncul sejak 2014, Pak. Jumlahnya sekitar segini nih. 22.000 jamaah. Itu tahun 2014, Pak. Tapi kemudian 2019 hanya jarak waktu berapa tahun tah? Bertambah jadi 39.000 jamaah. Jeger we Covid. Numpuk itu jamaah itu. Iya, yang mau berangkat saja jadi tidak jadi, umroh semua di cancel. Maka semua travel itu hampir bangkrut. Kusaha? Ku si Covid. Si Covid. Jelas si Covid itu dari Cina. Karena Covid berarti si engko. Lamun ti Purwakarta mah jangfit pasti. Iya. Ini pasca pandemi begitu dibuka membeludak, Pak. Jadi segini nih. 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat. Dan diperkirakan 2025 diperkirakan didominasi oleh, maka alhamdulillah tiasa angkat 2024. Kemana lamun 2025 anulan muda ya, waduh bakar ibu. Hiji ngabing-bing 10 aki-aki hungkul. Nu hiji kudu digandong, nu hiji kudu dikelek. Ya. Iya. Ya, makanya kudu ti ayeuna atau angkat beban. Baik. Ini 2025. Kita 2024. Itu sudah mendekati lebih dari 30%, Pak. 40%, 50%. Maka Kemenan kemarin memasang tagline haji berkeadilan dan ramah lan. Kenapa berkeadilan? Karena aya nu hayang paheula-heula ieu aki-aki geus arek paeh. Untuk diberangkatkan ayeuna kumaha ieu totorojo ajeun teh nyogok ka ditu ka dieu, enggak adil itu. Iya, ini kan yang jadi masalah. Iya maka karena torojo, nah si eta geus bisa ini tora kene di aki urang nini urang. Can ini wae teu adil. Nah, kemudian harus ramah lan. Da aki-aki nini ge da jelema tuh. Ulah dianggap sampah ieu mah geus luhur we kaluar ti KBIH teh pur teuing nyaho. Balik ka dieu tinggal saya sangarana geura. Ya banyak kan kemarin yang kejadian begitu. Nah, kemudian Indonesia mematok batas usia lansia itu nanti segini, 65 tahun ke atas. Maksudnya apa? Karena salah satu patokan yang paling real lansia itu dari segi usia. Kenyataannya apakah yang dari 65 ini selalu mendominasi? Enggak. Karena kemarin ketika berangkat, ketika berangkat kita kategorisasikan. Ternyata ada ini usia yang kemarin berangkat itu, Pak. Lan mudanya paling norak, Pak. Ya, kita batas sampai yang 75. Ternyata jumlahnya 47.000. Sekarang yang 76 ke 85, 12. Yang 85 ke 95. Dikira teh geus seep nu 85 pangkolot. Kemarin ada usia yang tertua 113 tahun, ini kene. Itu sebab ada kasus di pesawat itu yang diviralkan gini. Ya, tong tarik teh, jangan-jangan diberitahu. Urang Majalengka kamari aki-aki tah. Langsung berdiri di pesawat kan, langsung dia manggil si itunya, pramugarinya. Ya, pramugarinya kan nanya, "Aki mau kemana?" "Itu rek maraban hayam."
Nah itu teh salah satu penyakit bahasa Arabnya fikun, bahasa kerennya demensia, ya bahasa kolotnya ngeus pohoan. Itu karena jamaah usia ini banyak dan nggak main-main, kita ada segini loh. 380 pikun kabeh lieur teh sa pesawat. saya bimbing jamaah umroh tahun berapa ya lupa, dengan ESQ itu ada dua kamar di maktab yang selalu mengeluh, Kiai cik punten lah naon panguruskeun aki-aki itu kenapa eta sangeunana make baju nu saha we eta. Saya pas mau pakai baju, nah, gitu kan. Ayo pas ningali, itu si aki-aki ngurus tunyo. Tanpa dasar deh, pakai talengan geloyor. Aing menyarek budu gua ke masjid gitu. Banyak yang begitu, itu umroh Pak. Belum lagi begitu saya masuk WC, innalillahi, berserakan, goit, bintai, BAB. Karena oleh si travelnya udah diberitahu bahwa WC di pesawat, WC di hotel beda jeung Paciringan di Purwakarta. Paciringan Purwakarta bisa cangogo di mana wae. Dia nggak tahu cara menggunakan WC. Kan ya pamalidanana eta dibuka morocot di dinya. Atuh urang deui ngabersihan eta. Jangan dianggap enteng ini. Asup di pesawat, bisa asup tuh bisa keluar, bukan dong. Kecil tapi sangat mengganggu sebuah proses. Dan itu akan terjadi. Makanya saya anjurkan ke beberapa KBIHU yang memiliki kapasitas untuk mencari model-model, apakah itu WC, apakah itu kamar, atau apapun, apakah itu lift, jadi disimulasikan. Dia enak kene disimulasikan. Karena kalau enggak, nu tadi teh ya, nih bisa asup tuh bisa keluar. Bisa ngewer tuh bisa cecewok. Ya tahu akhirnya di mana. Itu selalu terjadi. Makanya saya titipkan ke KBU, wayana simulasinya sing asa, Ibu. Ya, kemarin itu dari total jamaah haji kuota kita kan segini nih. Yang berangkat segini, ini 30% kemarin. Dan tahun 2024 akan melonjak dari 50 sampai 60%. 2025 dominasi lansia, lan mudanya bisa dihitung. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Apa yang terjadi? Dibutuhkan bimbingan manasik ibadah haji dan umroh di setiap KBIHU yang ini. Ramah lansia. Kalau tidak, KBIHU tidak akan laku nanti. Kenapa? Ini 80, balikan dia, tinggal 30 aja mana? Wah, ada yang daftar kiai tah. Wah, nah, nini aing jeung aki aing ge beak di dinya mah. Ya, apalagi ini yang punya travel umroh, waspada tuh. Karena itu terkait dengan pemasaran nanti. Berangkat 40, alhamdulillah 40, bahkan nambahan. Aki-aki menang bedewi. Jadi masalah. Yang berkurang itu nanti akan mengurangi kredibilitas KBIHU Pak, sama travelnya. Maka jangan main-main. Kalau ramah lansia nanti akan diburu oleh siapapun. Wah, udah aman di sana. Di sana mah aduh itu dari mulai alat-alat nanti kan harus dikenal tuh oleh para pembimbing karom. Ya, ada alat bukan hanya kursi roda, ada yang pakai ini. Ya, ada yang nu setruk ngadadak di situ. Nah, untuk alhamdulillah. Baik. Next. Butuh persiapan matang ibadah haji mendatang. Persiapan bukan hanya pembimbing, bukan hanya KBIHU. Bisa diterlehkan ke KBIHU semua. Di sini kita harus kerja sama dan sama-sama bekerja. Dikit-dikit pembimbing, dikit-dikit KBIHU. Ya KBIHU juga tidak hanya ngurus ibu dan ini gitu kan. Ya jadi ini. Baik, yang berikutnya. Mari kita lihat masalah-masalah bagi calon jamaah haji, keluarga, dan ada 3 di sini yang penting. Calon, kemudian kemudian KB. Pertama, ini masalah
Selalu ada calon jamaah haji yang tidak mau tahu apapun kondisinya, harus tetap berangkat. Anu ngotot gitu, Pak. Ya, sakit geus gempor, datang kene ka KBU. Bingung dah KBU kudu kumaha. Pokoknya sepuh abdi mah, ieu keluarga ieu. Nah, ini yang jadi masalah. Keluarga ada calon jamaah haji, masih terdapat anggapan penggantinya harus selalu dari padahal si pengganti belum haji. Engke aya kasus ngaranna dina fikih haji saruroh. Menang teu boleh enggak membadalkan haji kepada yang belum itu masalah fikih haji. Yang punya KBU harus tahu fikih muqarronnya. Fikih muqarron teh fikih perbandingan. Fikih perbandingan minimal 4 madhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau kita pengetahuannya hanya fikih Syafi'i eta ge bari teu tuntas maca kitab Al-Um, maka bahaya nanti. Ya. Nanti kalau ada keluarga yang ngotot gimana? Mana dalilnya? Kan gitu. Dijinjing ini aki-akina. Pokoknya ini abdi kudu ini aja kan. Sabar wae, bukan persoalan sabar wae. Ini masalah istita'ah, kan gitu. Mau pakai madhab mana? Boleh nggak mengganti dengan haji saruroh, yaitu haji niabah atau badal haji yang penggantinya belum haji? Boleh nggak? Kan jadi masalah. Kalau nggak tahu fikihnya, harus tahu cara jawabannya. Jangan sampai nanti bae da ieu mah nyokongna gede, terus tarima we. Nah, paling nggak paeh engke di ditu. Lumayan ngurangan urang kan ke. Cuk si travel teh gitu. Iya, terus ini aki-aki nak ngurus tunjung nih gitu, karena tidak tahu istita'ah. Yang penting ini, nah, dah mau di itu mah jihad, ngadon paeh gitu di itu. Ya tidak gitu-gitu amat, karena si amat juga nggak begitu, harus pakai ilmu. Ini ada jamaah yang sampai sekarang masih begini, tidak mau tahu apapun kondisinya, harus berangkat. Nanti masalah istita'ah di sini. Misal, saya pakai mazhab Maliki. Istita'ah Imam Maliki itu lebih ke fisik, bukan ke pesak saja. Awas, aya fisik, aya fisik tidak mampu. Tong maksakeun cek Imam Maliki. Dati ditu na oge kalau diturunkan hukumnya secara istinbati, istita'ah itu lebih ke fisik. Jadi lamun fisikna teu mampu, nya geus gugur kewajibanna oge gitu. Kumaha lamun ayeuna teu mampu tapi pesak. Nah aya. Nah, di sini kita masuk kepada haji niabah atau pengganti atau badal. Badal dikasahakeun badalna. Cilaka lamun aya keluarga nu ngotot tadi, ya udah turun ka incuna. Pan kitu nya. Tapi incuna ieu encan haji. Kumaha lamun ieu incuna diberangkatkeun, meunang teu ngabadalkeun haji kanu can fikih tah. Kalau mau pakai Imam Maliki, kata Imam Maliki boleh, dan hukumnya makruh gitu. Bagaimana kalau Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i hajina teu sah. Nah, masuk di bab fikih muqarron bab haji saruroh. Harus tahu itu KBIA. Kalau ini nggak tahu, minta fatwanya. Nanti ngeberangkatkeun we, padahal nanti ternyata malah jadi beban. Itu yang jadi masalah. Beban buat KBIHU, beban buat pemerintah. Kenapa? Nanti pemerintah akan mengurangi jatah pembimbing dadakan yang kemarin banyak. Kemarin hampir 24 ribuan, Pak. Pembimbing jamaah dadakan di sana yang non koter. Kemungkinan tahun depan dicabut. Kamari masuk petugas volunteer, relawan anu ngabantosan. Nah, membeludaknya lah siap. Tahun sekarang itu akan dicabut. Berarti pembimbing itu hanya masuk kepada pembimbing koter. TPHI, TPIHI, terus tenaga kesehatan sama TP leheung ieu nana teh nu terlatih deui. Da ieu mah titipan ti pamarentah datang ka ditu culang cileung. Jadi petugas kloter ge palah polohok atuh. Saya itu pernah repot itu pernah satu angkatan. Ya Allah, dari mulai TPHI, TPIHI, TPHD, TPKH nah. Ternyata belum terlatih semua. Uing we nu lieur. Unggal waktu ajinjing ini genep teh kudu dikamanakeun kan. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Itu ada travel katanya itu haji pan mahal. Nah, kenapa jamaahnya bisa sampai terlantar? Saya pernah itu di Nabawi jam 2 berenang malam menyisir gitu. Aya nini cerik weh. Ngan dina cerik nanti aya bahasa Sunda. Eta gitu.
Ya Allah, mugi Gusti abdi teh dosa naon kitu we didengekeun asa urang Sunda. Saya kan pakai udang putih gitu ya di sana karena dingin. Pas ditanya, "Assalamualaikum, mak di mana?" Aing cek teh malaikat. Lain mah jawab. Mak teh di mana? Tong dibejakeun. Di Garut, Aden. Kenapa mak bisa begini? Tadi mak keluar ti dieu. Senal dikeluarkan pas arek dipakai katajong dicopot katajong deui begitu dipakai pas cengkat barodas kabeh sareng di Jamarot itu sering kejadian itu lontar balik deui gitu pas tadinya mana jamaahnya hilang jadi jangan dianggap enteng ini. Nah berikutnya bagi KBIHU tidak mudah memberangkatkan jamaah lansia yang secara fisik bermasalah. Kenapa? Karena usia, tadi teh, karena komorbid penyakit. Jadi sudah punya penyakit kan, makanya kudu sehat teh maca roti dari ya. Nanti zikirnya kudu dinyakeun. Awas, makanya nanti saya insya Allah saya ijazahkan lagi zikirnya. Saya tambahin lagi zikir dohir batinnya, biar disehatkan, dikuatkan. Tetapi tetap ingin pergi. Ini masalah bagi KBIHU. Sampai nu tadi teh ngajejel-jejel kajenting mayar sabaraha nu penting ini dapae oge sahin itu yang repot bagi kita. Baik. Nah, sekarang bagi setiap KBIHU harus mampu memberikan bentuk kemudahan layanan dan bimbingan terutama dalam 3 fase. Persiapkan nih buat KBIHU, fase persiapan. Apa resikonya? Apa masalahnya? Bahkan di masing-masing. Misalnya, kalau nanti sudah dibentuk karom, nah, sudah mulai dipikirkan. Mun fase persiapan teh naon wae masalahna. Fase perjalanan. Nanti ada lembaran yang saya berikan. Ada fase pemulangan. Ini juga jangan dikira. Karena orang Indonesia mah tukang babat-babat. Eta ketel nu koneng atau di dinya ge aya tah di Purwakarta. Di toko Arab ya. Saya pernah itu, punten di Jeddah kieu nu muat. Eta ini aki-aki beremel di dieu. Ketel nu koneng. Saya tanya, "Mbok, pinten dari mana?" "Saya dari Surabaya, Mas." "Wong di Surabaya itu banyak." "Ini kan dari Mekah, Den." Astagfirullah, barang naga eta kene. Jadi, dan kita ingin segala dibawa. Apalagi banyak makanan sisa, suka sukun pun. Alhamdulillah korma ge teu geus sejarah radi dibawa balik jadi ampun Gusti Allah. Iya, Den ieu mah berkah tuh ti Mekah eta geura gitu ya. Ya ini harus saling mengawasi karena suka ayang ke boy teteh nini urang nu kitu teh. Jelas ya. Baik. Ya, berikutnya bagi tiap KBIHU menekankan ajaran kepada calon jamaah di ayeuna ieu. Ya, dari mulai sekarang terutama aki-aki nini belajar ini nih, kemandirian. Mandi sendiri. Ya, tapi bisa asup ke WC itu bisa keluar. Nanti kalau misalnya kasus tidak bisa keluar, itu cara ngetoknya gimana? Kalau saya selalu, misalnya ini satu kamar nih, satu maktab. Sade dia nu koloteunana, sanu aki-akina. Ya, oke. Mun aya si aki asup WC, wayahna kudu anu ngajagaan di dinya nya. Kenapa? Saya pernah kalaporan, disebut, "Pak, di maktab saya, aki saya leungit." Nah, kemana si aki? Hanya saya cek. Itu di WC kunci, tengah luar. Sampaikan kang geus kieu mucicin kan pakai ieu teh, pakai AC ya. Itu sering kejadian begitu. Yang jadi masalah kunci. Satu kamar, kunci yang pegang cuma satu. Si eta na tukang toloher deh. Ayo, kemana-mana, karariu. Itu hati-hati, itu kecil tapi menentukan itu ya. Jadi kemandirian. Yang berikutnya kesetaraan. Jangan sampai ada jamaah yang merasa aku paling. Aing mah pangbeungharna di Karawang itu. Kabeh kudu nangis. Sarua we aki karena kita tamu Allah tidak membedakan kecuali takwanya. Gitu. So ayeuna presiden, emang tadi tuh pakai seragam presiden. Jenderal pakai bintang. Pada saat mereka menggunakan kain ihram, bintangnya ditapalkeun dina anduk ihram. Nggak ada, semuanya sama menghadap Allah. Mental itu dulu tuh, jangan karena juragan, jangan karena pejabat, datang ka ditu yang diistimewakeun. Diistimewakeun mah ku Allah weh itu, Bu. Bisa dipahami ya?
Iya, karena itu ada kesetaraan di sini, kita sama saling membantu. Makanya ada eta pahala, Pak. Dan itu energinya luar biasa. Ketika kita itu sudah lupa capek karena kita urusannya dengan Allah, maka Allah memberi tenaga yang luar biasa. Kepohok dan ingat karena naon, jajang we, sehat we. Makanya saya mendidik yang kemarin itu, kalau ada yang perlu digendong, gendong. Nah, urusannya dengan Allah. Anda berangkat jadi pembimbing, tamu Allah. Sekarang calon jamaah haji berangkat karena Allah. Jadi Anda berhadapan bukan dengan manusia, tapi berhadapan dengan Allah. Kajenteng berhadapan dengan aki-aki, gitu karena rumah berangkatkan aki-aki saha Allah. Itu Pak yang harus ditanamkan. Ya, baik. Berikutnya, tolong menolong, awas. Saling gitu, saling. Kecuali nu tadi teh baju teh saling pakai, betul rek make awas. Sabar. Ini harus ditingkatkan. Makanya nanti kalimah yang bisa membuat kita lebih sabar apa? Saya ijazahkan nanti. Saling menghormati. Saling menghormati bukan ke hormat gerak, bukan. Nah, ini terutama perlindungan dan pembimbingan total kepada jamaah. Ini harus kerja ekstra keras dari KBIHU itu. Kerjasama dengan siapa? Karom. Karom jangan sendirian. Pilih di antara jamaah yang memungkinkan bisa kerja sama. Itu penting. Baik, berikutnya. Bagi pembimbing. Pembimbing ini kan ada dua. Ada pembimbing kloter, ada non kloter. Kemarin non kloter diperbanyak. Tapi saya dapat kabar untuk yang akan datang pembimbing yang non kloter ini akan dikurangi. Berarti tinggal pembimbing yang tadi, pembimbing kloter mending kalau dia mateng. Kalau mereka juga orang dadakan, riweuh nu katembuan sa KBIHU. Karena itu saya menitipkan kepada KBIHU untuk mematangkan pembimbingnya. Baik. Tapi apa yang harus ada nih? Memiliki mental khidamah. Khidamah itu apa? Khodim itu apa? Pelayan. Karena kita melayani tamu maka jangan coba-coba pembimbing deh kieu. Oke, iya punten di itu. Didinya teh cakot teh cai di. Pak Kiai ieu kumaha? Tanyakeunlah ka kamar eta lah. Manehna mah kieu we ngawirit jeung HP. Malah sibuk selfie, jamaah laleungit engke. Keur toat ditinggali buntutna tinggal sabaraha. Ini hati-hati ya. Karena kan ini setiap KBIHU itu kan punya sal. Di dieu mah sal teh asapan moronyoina, pang alusna. Datang ke Masjidil Haram, sarua loba. Saya pernah mengawasi, karena udah selesai tawaf, udah selesai, saya balik lagi ke situ, karena ada beberapa rombongan lagi. Begitu saya cek, saya tahu itu, eta sal jamaah anuti salah satu KBIH di Bandung. Tapi saya cek di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada yang hampir sama salnya. Si ini ada 3 orang, yang 3 orang itu, jadi mereka kan Pak Untui-Untui ning. Oray-orayan gitulah, gitu. Tiba-tiba kan suka ada yang nyebrang, terus gitu kan. Akhirnya kepotong. Begitu kepotong, dia nengok ke atas. Begitu nengok, si bentuk salnya itu hampir sama. Tapi itu yang sebelah kanan, gitu. Dan itu bukan kelompok dia. Akhirnya dia lari ke sana, cuk. Jadi gabung dengan yang itu. Sahabat bilang ini masalah. Akhirnya meskipun saya tidak ikut tawaf, saya sudah turun aja langsung ke situ. Pas ditinggali di Bandungnya, mohon cenah Aden, lain Aden, itu tuh kelompok ece mah belah ditu. Arieu sa tingali ceu tuh eta mah. Irungna ge barareda jeung ece. Astagfirullah, Aden anu mana? Ayo ikuti saya. Langsung saya nerobos. Akhirnya yang saya tegur siapa? Ketua rebunya. Maneh cek urang teh. Naon Kang punten? Itu nih tilu cek urang teh lepas. Makanya kalau saya karu misalnya, saya pasti di satu kelompok itu saya cek mana yang paling muda. Kadang-kadang saya di belakang. Yang ini didahulukan. Bahkan di beberapa travel itu pakai wireless mic. Sehingga doa itu dikomandokan dari sana kedengaran di sini. Karena sok baleleran nih, ya mah kieu tapi kieu lah baik, Allahumma la baik ala syarika kala baik. Aduh, Masya Allah. Fokus. Baik.
Memahami kondisi jamaah lansia. Nanti ada beberapa lansia nih yang mulai sekarang, dari sekarang itu sudah mulai didata lansia kelas apa yang ada di kelompok kita. Menguasai SOP. SOP ini ada sudah dari pemerintah, dipegang oleh petugas kloter, tapi petugas dari mulai karom dari KBIHU harus selalu koordinasi supaya tahu apa yang akan dikerjakan yang akan datang, apa risikonya, apa yang harus disiapkan. Ini ada di sini. Meskipun itu bukan kewajiban dari pembimbing yang ada di KBIHU, tapi harus tahu ini. Yang berikutnya, nah ini menguasai 21 titik layanan dengan potensi masalahnya. Lihat lampiran. Lampirannya kalau perlu dibagikan aja sekarang. Ya. Menguasai dan memahami fikih fuqaron dalam 16 masail fikih haji. Lihat lampiran. Saya mudah-mudahan nanti lampirannya bisa dibagikan. Saya ambil contoh gini nih Pak. 21 titik layanan. Tadi sudah di print sama itu. Ya ini. Ya. Ini dibagikan ke minimal calon-calon karu dan karom. Bapak lihat ini masalah hasil evaluasi kemarin. Pertama, pelayanan pelepasan jamaah haji di kota kabupaten provinsi saja ini sudah mengundang masalah. Masalahnya apa? Saya dapat laporan dari beberapa kelompok bimbingan ibadah haji tahun yang lalu sebelum COVID mereka memberangkatkan tanpa kursi roda satupun. Tapi begitu kemarin berangkat ada satu KBIHU yang dari mulai berangkat melepas saja sudah menyiapkan 16 kursi roda, Pak. Makanya harus diantisipasi dari sekarang. Layanan selama di asrama geng sariweuh tuh. Karena kadang-kadang sudah memikirkan pikirannya geus kaditu we. Hari di sini sudah tidak dipikirkan. Layanan kegiatan saat menaiki pesawat. Barcode. Layanan selama di pesawat, layanan turun dari pesawat. Layanan jemaah haji gelombang 1 tiba di Madinah. Jangan mengandalkan kepada para pembimbing yang dari pemerintah saja. Tapi masing-masing karu-karom harus sudah tahu resikonya. Bahwa titik-titik ini yang harus diwaspadai. Pegang kelompoknya, regunya masing-masing. Makanya saya minta lampiran ini punten dibagikan minimal sampai karu-karom. Minimal karu. Supaya tahu persis, oh ayeuna ieu cing geus aya masalah can. Kalau misalnya dari mulai berangkat saja harus bawa kursi roda, ada yang harus sudah ditenteng. Calon seterusnya akan begitu, Pak. Berikutnya, layanan selama berada di hotel. Hayo, yang tadi Tea. Bagaimana kita mengenali kondisi hotel yang ada di sana? Karena sudah diberitahu pun, dongkap ka ditu mah anger we paci weuh aki-aki ya. Ya, insya Allah nanti filenya itunya di fotokopi ya, dibagikan ini. Kemudian layanan arba'in dan ziarah. Hati-hati. Yang gelombang pertama kan arba'in dulu. Itu banyak kakek-kakek, nenek-nenek bebeakan ibadah arba'in. Begitu mau ke Mekah ibadah pokok, dia sudah mulai sakit-sakitan. Mampang-mempeng, iraha deui. Dia tidak mengetahui kondisi kesehatannya. Waspada, ini harus diingatkan, gitu ya. Berikutnya, ziarah. Ini juga ziarah. Begitu ziarah, di sana kan udah bisa bahasa Indonesia semua. Hatta halal, 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 Indonesia halal, halal, gitu. Meli di Madinah keneh, setiap dia habis itu beli. Tahu-tahu ke Mekah saja sudah ngebengkot. Padahal nuk itu mah di Indonesia kayak ayah. Ya, ini harus saling mengingatkan. Layanan pemberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Mekah. Beres arba'in, kita kan sudah nanti ada masalah fikihnya. Kenapa? Masalah ihram, masalah mikot. Baik. Layanan selama berada di hotel Mekah. Kadang-kadang ada perbedaan. Layanan jamaah haji gelombang 2 berangkat dari tanah air ke Arab Saudi. Mudah-mudahan kalau ini misalnya gelombang 1 semua, berarti kan semua sama modelnya gelombang 1. Tapi kalau ada yang masuk ke gelombang 2, akan ada perbedaan. Kalau yang ke Madinah itu kan tenang dulu, ibadah dulu, nyaman dulu, baru riweuh di ujung. Kalau yang ke Mekah riweuh heula, baru nanti nyalse ke Nah, itu ada masalah-masalah yang harus diwaspadai.
Layanan selama berada di hotel, jemaah haji gelombang 2 berangkat. Layanan jemaah haji gelombang 2 tiba di Jeddah. Layanan Arafah, Muzdalifah, Mina, ini yang paling banyak sekali masalah itu di sini. Ketika mau berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, ini semua jamaah akan tumplek. Baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2. Hanya beda pemberangkatan, tapi untuk ibadah ini itu semuanya sama tumplak di situ. Makanya ini beresiko dari mulai WC, tempat berteduh, dari mulai di jalan, berdesak-desakannya, pembekalannya dan lain-lain. Makanya pelayanan Arafah, Muzdalifah, Mina ini selalu ada masalah. Belum lagi angkutan yang telat, belum lagi ada. Sering itu saya menemukan. Kadang-kadang kita dengan travel yang ada di sana, ayawe gitu masalahnya teh. Kita minta bis 10, dikasih 6. Yang 4 tidak dikasih. Kita harus kasih baksis lagi. Ini kan jadi masalah. Akhirnya jamaah itu kan banyak yang telat ya di situ untuk berangkat. Berikutnya, ini dia safari wukuf. Nah, untuk safari wukuf makanya harus koordinasi dengan petugas yang dari kloter pemerintah. Berapa jamaah yang disafari wukufkan? Kalau saya berdoa, mudah-mudahan ini semua wukufnya tidak bermasalah, amin. Berangkat ke sana sehat, pulang sehat. Jangan sampai nanti ada yang wukufnya harus disafari wukufkan. Karena yang safari wukuf ada beberapa kelas, Pak. Ada safari wukuf yang karena memang dalam kondisi dia masih hidup, dibawa ke sana, yang penting masuk ke wilayah, itu ditarik lagi. Karena kalau enggak, nyawanya terancam. Mana yang bisa dibadalkan, mana yang enggak. Mana yang nanti wukufnya model apa, itu harus selalu koordinasi. Minimal dari karu ke karom ke ketua kloter, sampai nanti laporan jamaah saya ada sekian yang safari wukuf. Safari wukuf macam-macam nanti. Ada yang bisa sampai tergelincir matahari, dia bawa simpan di sana bisa lama. Ada yang hanya lahdotan, wukufnya cuma sebentar. Yang penting memenuhi, ya balik lagi ke rumah sakit. Maka yang namanya ambulan itu, dan itu jangan dianggap enteng. Maka ketua regu itu harus tahu persis berapa jamaah yang safari wukuf. Kalau yang enggak, alhamdulillah. Baik, yang berikutnya baru nih, kalau safari wukuf layanan pasca Armuzna, kalau di sini kan ada melontar dan lain-lain. Nanti pemulangan jemaah haji gelombang 1 ini juga bermasalah, terutama dalam over capacity. Tadi teh segala diangkut, anak onta, anak bedewi, boneka, kersaha mak kerincu. Ya di Purwakarta dia loba atuh nu kitu mah. Udah nyaah atuh ka incu salah diasup kuning anu eta teh anu bebedilan teh eta nini nyaah ka incu ngariweukeun batur. Oh, saling mengingatkan ya. Ya, dan itu jangan dianggap enteng. Karena nanti masuk di pesawat. Nah, begitu masuk di pesawat, punten, yang sering tertukar itu eta. Yang dimasukkan ke kabin, tasnya di sini, orangnya apa yang terjadi? Sini nih baliknya ke ditu, tasnya di dieu. Nu dikekesek saha? Kedorong tah. Makanya harus hati-hati, harus diawasi. Oh, sini nih eta didinya ini. Teknis, tapi itu menentukan. Begitu keluar, tas Nini ke mana? Ayo, jangan dianggap enteng ya. Jadi hal-hal seperti ini nanti harus dikuasai betul. Jangan hanya mengandalkan pembimbing kloter. Berikutnya, nih, layanan jamaah haji gelombang 2 tiba di Madinah, gelombang 2 selama berada di hotel Madinah, dan seterusnya sampai kepada layanan pemulangan jamaah haji gelombang 2 dari Madinah ke tanah air. Kalau saya berdoa, mudah-mudahan ini semua masuk di gelombang 1. Ya, dan semuanya sehat. Kalaupun masuk di dalam gelombang 2, maka semoga dijaga oleh Allah kesehatannya. Karena kita langsung shock itu. Gelombang 2 mah langsung shock. Begitu masuk ke Mekah, di Mekah juga sudah pada penuh begitu. Biasa di Madinah kan calang itu kan dia kosong kayaknya. Gelombang 2 begitu masuk di situ, tawaf sudah susah, sa'i sudah susah, dan semuanya menuju ke satu tempat yang disebut wukuf di Arafah. Nah, kemudian di lampiran 2 ini punten harus kepada yang rada ahli fikih. Ini yang harus diketahui. Jadi ada 16 masalah haji dengan fikih muqarron. Maksudnya perbandingan mazhabnya kayak apa? Contoh, hukum penentuan kewajiban jamaah haji yang disebut istitoah tadi. Istitoah ini mau berdasarkan fisik, berdasarkan pesak. Karena ini menyangkut masalah badal haji. Yang tadi, kalau pengetahuan fikihnya cetek, bisa pasea nanti.
Bisa bertengkar antara KBU dengan keluarga. Pokoknya mah kiai tah yang nyaho tah berangkatkeun ini abdi. Padahal geus digotong kan gitu. Ini kan jadi masalah ini. Jadi kita nggak bisa hanya alasan logika, tapi dasar hukumnya harus tahu. Masalah badal haji lansia. Tadi teh ini mau badal kayak apa? Mau haji sororoh atau membadalkan kepada yang sudah? Karena pemerintah itu menyediakan badal sebetulnya. Pemerintah kemarin di sana menyediakan badal. Kalau misalnya mau ya harus kerjasama. Berikutnya, dasar prioritas haji lansia. Sekarang ini prioritas haji lansia memang yang 65 tahun dipercepat. Yang 65 tahun. Baik. Problematika solusi. Mahram haji. Nah, kan suka jadi masalah tuh. Boleh nggak berhaji bagi perempuan yang tanpa mahram? Halo? Wah, jika nyarek ngajawab ngahuleng. Padahal mah teu apal. Jujur lebih cepat menyelesaikan masalah gitu. Menang teu perempuan berangkat tanpa mahram ngahuleng. Padahal teu kadang ngahuleng. Teu terang kiai. Oke, saya kasih tahu selesai. Ya. Ada di beberapa mazhab ini memang ada. Misalnya untuk wanita dewasa yang tanpa mahram boleh, asal dia dengan kelompoknya yang bisa dipercaya gitu, kecuali nitipkan jahe. Naon jahe? Ya jangan heran kudu dimaafan teh. Kade ulah nitipkeun lauk ka ucing. Halo? Iya. Tapi kalau jalot nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jalot, janda kolot, nggak ada masalah. Ya, baik. Ya, yang berikutnya apa lagi? Nih. Teknik bersuci. Oh ini nih. Model niat ihram lansia. Ada yang disebut dengan ihram istirot. Ihram istirot itu niat ihramnya bersyarat. Karena kalau sudah pakai pakaian ihram kan temenang batal. Bahkan ada beberapa hal yang ketika itu terjadi boleh nggak ihramnya dibatalkan. Makanya kalau tidak niat ihram istirot bahaya ihram istirotnya. Misalnya tiba-tiba udah pakai pakaian ihram, punten di tengah-tengah gelepek we muncrut teh, naon teh. Iya, ini ihramnya mau digimanain? Bahkan ada kelompok lansia, ada apa Pak? Oh, ada beberapa lansia yang pangeus pohoan teh, dia sudah pakai pakaian ihram, dia tidak menjaga hal-hal yang membatalkan ihram. Hayo ku sabab tiris disilimutkeun ka dieu kieu. Ya, kadang-kadang pakaiannya ada yang macem-macem. Nah, maka niat ihram istirot itu ada niatnya. Gimana caranya? Diajarin di KBYAU, bisi engke aki-aki di perjalanan. Ada hal-hal yang membatalkan ihramnya. Kalau tidak istirot, bahaya nanti. Maka ada niat ihram istirot, ihram bersyarat. Ada teknik bersuci lansia. Ayo, jangan dianggap enteng. Madhab Syafi'i di mana-mana kudu wudu. Ya, aki-aki nggak wudu punten, rem depan belakangnya kan sudah belum? Iya nggak? Paling tidak harus diajari tayamum ada dua. Ada yang harus selalu sampai ke sikut, mengusapkan tanah debunya. Ada yang cukup sampai di sini. Kenapa? Itu yang disebut fikih muqarron, perbandingan mazhab. Kalau Maliki begini, Syafi'i begini. Mana yang paling ringan? Ambil pilih buat lansia. Kalau lan muda mah gampang. Menang tuh wudu ku cai sakitu. Cai sakitu sakieu tah. Sakieu. Namun nyabun moal dicanat dah. Menang teu. Kumaha carana? Ayo. Oh, pakai sedotan. Wudu ku ieu make sedotan sih. Oh, dikucurkeun gitu. Nganggo tutup botol gitu. Digitukeun nyata geus meunang paham. Tenan asal ti kiai. Ya, asal dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau sedotan teu aya, poho katinggalieun. Tutup botol eueuh. Anu aya cai sakieu. Ayo rek kumaha? Harus dipikirkan itu. Ya, makanya teknik bersuci untuk lansia itu juga harus dipikirkan mulai sekarang. Tanya-tanya, ayeuna mah kan seueur ya.
teknik bersuci di pesantren Al Yutubiyah. Di pesantren Al Yutubiyah itu sekarang banyak Pak fikih ramah lansia. Ya, Al Yutubiyah anu kitabna Al Googliyah tadi. Wa TikTokiyah, ya. Ya. Wa Instagramiyah, wal WhatsAppiyah, eta kitabna. Saya terkenang ya, ada salah satu sesepuh kita nih, Buya Yahya. Itu mengajarkan bagaimana kalau darurat wudhu hanya dengan secangkir itu. Aduh, itu luar biasa. Buka Pak. Ya, ini pengetahuan. Jangan mengandalkan hanya KBIU. Kita sendiri harus mulai belajar untuk itu. Berikutnya, hukum dan teknik rukhsah sholat wajib lansia. Sholat jamak kosor, dan sholat kosor. Jangan sampai jamaludin. Lohor, asar, maghrib, bisa disakalikan. Jamaah apa ini? Jamaludin. Bagaimana sholat di pesawat? Jangan anggap enteng itu. Ya, karena kita nggak pernah. Harus disimulasikan mulai sekarang. Kumaha mun sholat di pesawat, kumaha cara dudukna, menang teh nyarane, kumaha ruku sujudna. Wah, ruku sujud di pesawat nyuksuk ke hanap gitu kan. Dia nggak tahu baik. Nih, masalah sholat di hotel dan di Masjidil Haram. Eta suka aya aki-aki, ya Allah. Ngotot hoyong sholat ke Masjidil hari balik leungit. Ya. Padahal ada dalilnya bahwa seluruh tanah haram itu Masjidil. Jadi sholat di hotel, oke, sarua jeung sholat di bere patwa eta teu kudu aki-aki kekalenyengan. Ini jam 2, balik subuh. Eueuh leungit. Ini yang harus diberitahu. Apalagi, nih. Problematika dan solusi ihram haji dan ihram dari mikot. Karena ada yang memerintahkan nanti. Udah, dari pesawat kita sudah pakai pakaian ihram. Begitu sampai di alam-alam, mari kita niat untuk berihram. Itu kudu dikomandokan ya, kudu dikomandokan. Karena kalau enggak, ada yang sudah seharusnya pakai pakaian ihram, tidak diberitahu. Dia masih pakai jaket, pakai ini. Dari mana dia mikotnya? Bahaya itu ya. Jadi harus, makanya titik-titik yang saya bilang ini punten bagikan nanti kepada setiap karu. Bahkan setiap orang harus memiliki ini, sehingga mulai sekarang udah nanya-nanya. Ini lagi problematika wukuf, problematika mabit, problematika melempar jumroh. Jangan dianggap enteng nih, karena mana yang bisa dibadalkan, karena itu terlalu berbahaya. Itu harus dipelajari dari sekarang. Masalah tawaf ifadah, masalah solusi sa'i, hukum penggunaan alat bantu, tawaf, sa'i, jamarot, menang tuh. Alat bantunya seperti apa? Berikutnya masalah teknik tahallul lansia, tahallul awal dan tahallul tsani. Ini 16 masalah yang saya rangkum dalam fikih muqarrar. Dan ini merupakan kajian nasional bersama. Maka KBIH ini untung karena saya ada di sini, yang lain belum tentu kebagian, Pak. Jadi masalah-masalah ini punten difotokopi, minimal dibagikan kepada karu dan mulai dipelajari. Ya kumaha. Maka ketika nanti ada masalah, kita sudah tahu solusi fikihnya. Alhamdulillah. Itu tadi yang 21 titik. Nah, itu juga harus sudah mulai diwaspadai. Saya kira itu hal-hal yang salah satu contoh bagaimana manasik haji ke depan harus intensif. Baik. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke kondisi jamaah lansia. Ada lansia mandiri, ada lansia yang memiliki komorbid. Komorbid itu tos gaduh panyawat ti ayeuna. Ya, sudah pada punya penyakit dari tetapi masih dapat melakukan aktivitas mandiri. Tapi rentan gangguan makan, aki-aki mah heuras teuing kabuhulan. Cair teuing muncrut. Halo. Distres, cemas. Si aki ngawulang kunaon? Ai sini ini kumahanya. Mikiran teuing nini. Di Indonesia mah aman, aki nu kudu dipikiran. Depresi, bipolar. Bipolar teh kadang-kadang sekali waktu semangat, sekali waktu bipolar. Ya, bisa jadi. Demensia. Naon demensia? Linglung, tong tarik. Alzheimer, geus bogolah penyakit kolot eta mah. Tapi jamaah ini masih mungkin untuk beraktivitas
Vitas, tetapi rentan. Ini harus dicatat mulai sekarang. Karena misalnya ini lansia sekarang, alhamdulillah kalau jadi lansia mandiri nu tadi teh diajar ke ngurus sorangan, modal sorangan, cecewok sorangan, lagi ding sorangan. Kudu diajar eta. Ini ada yang lansia begini. Ya, yang berikutnya ini, lansia yang butuh bantuan orang lain saat melaksanakan aktivitas di luar, lamun geus rada keluar dari ieu masuk tetolosan sorangan aki, tapi jag-jag. Ngan sok soto itu ya geuningan. Balik ieu teh toloso ka ditu, aki ka dieu ieu mah taburang mah. Tapi jag-jag sih aki teh. Ya, tapi kalau di luar kamar, hati-hati dia bermasalah. Yang berikutnya ini yang rada repot, lansia yang butuh bantuan orang lain saat berada di dalam kamar. Nu tadi teh ya, dan geus kajadian, asup ka WC teh bisa keluar. Di luar kamar atau maktab. Ini juga harus diwaspadai dari sekarang oleh masing-masing karu. Apalagi? Nah, kalau begitu Pak Isep kumaha atunya? Ieu teh ti KBIH teh seueur eta buku, kitab, doa nu kudu diamalkeun. Alhamdulillah ibu mah mudah ingat, gancang lupa. Ai cek si aki-aki teh, ari aki mah susah ingat, gampang lupa. Kudu kumaha atuh. Nah, di sini mari kita masuk ke materi. Sebetulnya inti ibadah haji teh naon, kan gitu. Jangan sampai pasunatan dibeberi ari nu pokokna, jangan sampai repot karena bacaan akhirna teungar kalongeun. Stres mikiran babacaan. Halo? Mari kita lihat. Nih, inti ibadah haji bukan hanya sekedar sah, memenuhi syarat dan tetapi harus juga dipertimbangkan masalah mardud dan makbulnya ibadah. Mardud teh ditolak, sah-sah nama syarat rukunnya terpenuhi, tapi di mata Allah ditolak. Ada. Makanya suka disebut haji mardud. Di ditu mah soleh datang ka dieu halo. Karena kalau ibadah yang mardud, setelah selesai melaksanakan ibadah, tidak memberi dampak apa-apa dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Makanya ada yang kedua, haji makbul. Disebutnya haji mabrur. Haji mabrur mah pasti makbul. Makbul mah diterima oleh Allah. Cirinya, setelah selesai melaksanakan ibadah itu, memberi dampak positif di dalam akhlaknya sehari. Di dia kaditu mah teu payaan, datang kaditu mah jadi soleh nini teh. Makbul tah. Aki-aki ti dieu mah tukang bohong we, alhamdulillah balik ka dieu leuwih bohong. Mardud si aki. Ya, hati-hati ini. Jadi yang harus kita pikirkan makbul sama Kenapa? Ada prinsip setiap yang makbul, awas, yaitu yang diterima oleh Allah pasti sudah sah. Da Allah matara narima anu teu sah. Maka jangan ngejar sahnya aja, ngejar makbulnya juga. Tapi yang makbul pasti sah. Tetapi tidak setiap yang sah otomatis diterima. Nu tadi teh ya, syarat rukun terpenuhi, pulang ke sini nggak ada akhlak apa-apa. Ini yang harus hati-hati. B. Inti pokok ibadah haji itu apa? Zikir. Tadi makanya sama Buya tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kita perdalam ilmu zikirnya. Kenapa? Karena kalau tidak tahu hakikat ini, nanti sibuk dengan bacaan. Ya, kalau begitu nanti jamaah terbebani dengan banyaknya bacaan pada buku. Emang eta kapalar? Encan ayeuna rotib al-atos. Ya, encan titipan doa ti ditu ti dieu. Incu nitip doa, da jomblo wae, mangke di dieu nya di Jabarong clear. Ya. Awas. Yang berikutnya, mari kita lihat. Inti ibadah haji itu zikir. Apa begitu Kiai? Ada dasarnya. Mari kita lihat. Apa hakikat zikir? Zikir itu ada dua. Ada zikir secara umum, yang penting mengingat. Terserah bentuknya, kalimahnya seperti apa. Karena setiap kalimah yang mengingatkan kita kepada Allah, hukumnya zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Tetapi apakah ada zikir yang paling utama, yang mewakili semuanya? Kan itu yang harus dikejar, Pak. Maka ada yang disebut dengan zikir khusus. Mana zikir secara khusus? Adalah adanya kalimat mengingat Allah yang paling utama, yang Allah perintahkan dan Rasulullah tuntunkan. Apanya? Yang mahal tata caranya.
Da dikir mah seueur di mana-mana oge. Nu mahal teh ijazahna, tata carana. Baik. Yang kemudian secara sah diwariskan, diijazahkan kepada para ulama pewarisnya. Jadi kalau ibu misalnya sekarang belajar dikir, kalau dikirnya tidak berijazah, alhamdulillah jadi amalan biasa. Tapi kalau dikirnya berijazah, maka dikir ini memiliki tata cara yang istimewa dan tata cara yang khusus. Haji intinya ibadahnya adalah dikir. Mari kita lihat di sini. Tata cara ini yang dijazahkan diwariskan kepada para penerusnya sampai akhir zaman. Makna dan bentuk dikir kedua inilah yang jarang ditemukan, yaitu dikir yang berijazah. Kayak Bapak tadi, alhamdulillah sudah dapat ijazah dikir, tapi dari Rotib Al-Atos. Saya tambah lagi karena ada yang lebih spesifikasi lagi, sehingga Bapak itu nanti seluruh rangkaian ibadah itu terkait dengan dikir. Mari kita lihat. Mana kalimat dikir yang paling agung? Subhanallah dikir, alhamdulillah dikir, Allahu Akbar dikir. Mana kalimat dikir yang paling agung? Nih lihat hadis. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah. Eta pak rajana dikir. Eta rajana dikir. Kalau nggak percaya, ada orang, dia tukang kuro, tukang ngaji. Disebutnya hafid atau qori. Meninggal dunia. Sedang dalam keadaan sakaratul maut, mentang-mentang dia qori, disuruh baca Al-Quran teu keur sakaratul maut. Halo, ada orang tukang adan, begitu sakaratul maut engkak-engkakan, disuruh adan kan? Hadisnya kan jelas, lakinu mautakum bila ilaha. Orang yang sedang sakaratul maut saja la ilaha illallah. Kemana tuh bacaan Qur'annya, kemana adannya, semua disingkirkan karena kalimat inti itu ini. Itu orang yang mau meninggal, apalagi haji. Awas. Jadi kalimat zikir yang paling utama itu adalah la ilaha. Apa kaitannya dengan haji? Nah, inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Al-hajju arafatun. Itu sebab orang yang nyawanya masih ada di tenggorokan, kalau dia masih bernafas, pada saat wukuf itu disafari wukufkan, meskipun wukufnya lahdotan. Lahdotan itu seencret, asal sampai di situ balik lagi. Saking pentingnya wukuf. Sekarang, apa perintah Quran ketika orang sedang berwukuf? Mari kita lihat Quran surat Al-Baqarah 198. Laisa alaikum junahun antab dabu fadlam mir rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah inda masyalil haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki dalam perniagaan, makanya aya nu ka haji sok bari dagang. Haji na teu kataekan dagangna laku. Mending dagang amal atuh ka Allah. Mawa sarung loba, mawa rokok loba, nah di Samsu di ditu malaku den. Tak aki-aki mawa rokok sabaraha bos pak. Boleh, tapi tujuannya apakah itu? Tetapi faida fatum min arafatin fadhkurullah. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikir kepada Allah. Atuh keur wukuf ge zikir pak inti. Daripada ayeuna maca doa dina eta keluar ka gunung. Allahumma ya Allah bari teu katingali ieu teh naon kacamata katingaleun. Zikir. La boleh, tapi kan afdalul dzikri la ilaha. Allahu Akbar boleh, tapi kan afdalul dzikri la ilaha. Itu rahasia la ilaha illallah. Tawaf kuriling ka hiji ieu doana, kuriling ka dua ieu doana. Alhamdulillah ku sabab 7 kuriling boro-boro apal aya lieur 7 kuriling. Saih dari Sofa ke Marwah ini, dari Marwah terus bolak-balik teu apal ini zikir. Kenapa? Itu zikir. Berikutnya perintah selesai setelah ibadah haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadikrikum abaukum asyadda dzikra. Bahkan orang setelah manasik berarti sudah selesai haji ya. Mun selesai haji meureunnan ieu jelema teh dianggap jelema soleh nya. Mantak datang ka dieu tong kaget urang digalentoran. Sabab dianggap jelema doakeun abdi sabab doana mah
ini mah orang yang baru selesai manasik haji. Kenapa mereka yang disuruh untuk segera berzikir? Lamun gitu mah balik tidugem, balik nonton orkes, dititah dikir wajar. Iya maka karena beres manasik, justru yang diperintah itu adalah saking pentingnya dikir. Kenapa? Karena nanti di sini orang yang haji nanti di sana ada yang hanya mau minta untuk kepentingan dunia saja gitu. Di situ teh ya Allah sawah abdi dicampaka can laku ya Allah. Hayang geura laku we keur mayar ieu haji can kabayar. Can lunas. Halo. Matak napas nanti nu can lunas mah kadenge ngos-ngosan teh can lunas. Allah tawa minum mayakulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Ngadua teh urusan dunia, dagang, warung, anak, jodoh, ai keur akhiratna eueuh. Bagaimana kalau lupa begitu? Bubulu zikir ke Allah. Saking pentingnya zikir. Sebelum berangkat, pada saat sedang haji dan setelah pulang. Satu, zikrullah, Pak. Berikutnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana kamu menyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu. Atau bahkan berzikirnya harus lebih banyak lagi. Tuh, pulang di haji ge kudu leuwih jago dikirna. Saking hebatnya dikir. Kalau begitu Pak Isep, seluruh inti amalan haji itu apa? Lihat hadis ini. Hadis dari riwayat Abu Dawud. Innama ju'ila tawafu bil bait wa sa'yu baina safa wal marwah wa ramyul jamar li iqamati dzikrullahi azza wa jalla. Perhatikan ini. Haji tidak lepas dari tawaf, sa'i, melontar jumrah, ditambah dengan wukuf. Wukuf sudah jelas intinya adalah la ilaha illallah. Ternyata tawaf, sa'i, melontar jumroh, semuanya liiqamati zikrullah. Seluruh rangkaian ibadah haji itu, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumroh diadakan hanya untuk zikir. Makanya sekarang bacaan yang lain selain yang sudah ditentukan, misalnya dalam melontar jumroh, bismillah Allahu akbar, selebihnya isi dengan zikir. Tawaf isi dengan zikir, sa'i isi dengan zikir, wukuf isi dengan zikir. Itu Pak tidak akan copot. Bacaan yang lain yang sekiranya memberatkan, tanggalkan. Kenapa? Jelas dari ayat Al-Qur'annya. Nah, saya diminta oleh Buya, Pak Isep, gimana caranya ini jamaah supaya dari sini imannya kokoh. Karena iman kokoh imin masalahnya gitu. Nah, apa yang bisa mengokohkan iman? Qala Rasulullah, jadidu imanakum. Cek Rasulullah, perbaharui, kokohkan imanmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbarui, mengokohkan iman kami? Maka kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha iman geus ipis engke di ditu teh geus teu sabaran aral wae imana coplok tah awas. Imana sudah keluar. Bagaimana caranya? Kokohkan lagi dengan la ilaha. Bagaimana cara mengokohkannya? Nanti saya ijazahkan di akhir. Karena iman itu tempatnya di kolbu, bukan di sini. Maka nu bacaan di dia tarik, tapi di dalam kolbunya enggak ada kalimah itu yang ditanamkan, yang diisbatkan, yang diijazahkan, yang ditalkinkan. Maka kalimah itu hanya sebatas mulut dan di luar. Itu yang mahal. Makanya ibu untung bimbingan manasiknya di sini. Di tempat yang lain belum tentu ada ijazah zikirnya itu. Baik, yang berikutnya adalah, maka kata Rasulullah, perbanyak la ilaha. Pak Isep, abdi bade bebekalan naon? Pek arek mawa dapur, arek mawa WC, pek teh teuing, arek mawa magic jar, mawa setrikaan, pek ai teu riweuh mah. Halo? Saya tahun berapa itu ngebimbing? Ternyata yang saya bimbing tuan tanah. Tuan tanah di Batawi. Si abah tuan tanah ini duitnya banyak. Eta duitnya gepokan 50 ribuan. Di mana ditunakna sieun dipaling lamun di maktab di kamar. Jadi mawa kaos anu seletingna di dieu aya, di tukang aya. Tiap arek init kana bawi arba'in cokotan duitna diasukeun ka dinya.
Terus nu di tukang kunini diasupkeun. Eta kelumpang teh kieu. Aki mah naon eta? Duit den. Nah, aki mah di dieu teh engke meuli emas di Madinah. Sabab lamun meuli emas di Madinah dijual di Jakarta teh mahal. Aki bisa ngahajikeun ngaumrohkeun deui. Apa yang terjadi? Riweuh. Itu bekal terbaik bisa saja. Lebih baik kalau mau bawa uang ganti ke dolar. Tukar ke dolar. Dolar ditukar ke rial itu ratingnya rada tinggi. Tapi sekarang mah ada di sana juga si Arab teh 50.000, 100.000 nararima. Cuman daripada duit dibengkot gepokan gitu, punten malah dirampok. Galeumpang geus dongko atuh kieu. Ya, baik. Apa bekal terbaik ibadah haji? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pertanyaannya Pak Isa, kalimah takwa itu apa? Ternyata kalimah takwa itu adalah Pak Isa kumaha supaya hati ikhlas. Kalimah ikhlasnya tanamkan di dalam kolbu. Apa itu kalimah ikhlas? La ilaha. Jadi kalau kalimah ikhlas tidak ditanamkan, tapi kairah wae oge, ibu teh juga ikhlas padahal tertindas. Halo? Kira ari ieu teh ikhlas tertindas. Ari ieu teh sabar apa tidak berdaya? Naon cirina? Ikhlas itu akibat karena ada kalimat ikhlas yang ditanamkan di sini. Tanamkeun heula, ijazahkeun heula kalimat ikhlas di dieu. Engke ikhlasna keluar. Moal amek-amekan wae gara jadi jamaah haji teh. Ieu mah WC. Halo, antri geus gegedog da teu kuat teh. Keluar sia tungtungna teh kecewer we di dinya. Datang ti WC dicarekan atuh. Sia mah lila aing hayang wer dieu. Oh, macam-macam. Halo? Catering teu kabagean, ambak-ambekan, arek sare, aya nu nyarean, ambak-ambekan. Aki-aki teh pan linglung guru we di mana we? Di Tajongan atuh batur teh. Pala ropasa wala fusuko wala jidala. Kenapa Allah melarang pala ropasa wala fusuko wala jidala? Kalau Allah melarang berarti di sana banyak yang begitu. Camkan itu. Allah memberitahu pala ropasa wala fusuko wala jidala. Berarti kalau Allah memberitahu di situ teh bakal banyak yang begitu. Kumaha supaya sabar? Kalimah sabarna bebeskeun atuh di dieu. Kumaha supaya takwa? Kalimah takwana. Supaya ikhlas, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat ikhlas adalah la ilaha. Hanya kalimat takwa ini harus dilazimkan. Wa alzamahum kalimatut takwa, kalimat takwa wa kanu ahaku biha. Dan Allah mewajibkan, wajib kepada mereka untuk memiliki kalimat takwa. Kenapa? Karena kalimat takwa ini hak untuk bapak-bapak dapat dari kalimat itu. Hak dapat ijazah. Alhamdulillah, insya Allah. Para ayah bundaku terkasih, nanti untuk tuntunan zikirnya selain rotib al-altos yang tadi, tinggal belajar ke Buya supaya zikir ini mulai sekarang digemakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.